Zhou Shizeng berselingkuh. Aku ingin bercerai. Apakah kamu mau cerai juga? Cerai. Baik. Aku akan menyuruh pengacara menyusun perjanjian cerai. Pergilah mengemas barang-barangmu. Iya, Kak. Namaku Jianxin. Aku dan Jian Yue bukan saudara kandung. Namun, kebenaran yang tidak pernah berubah sejak kecil adalah mengikuti kakak. Pasti akan selalu hidup enak. Ayah dan ibu sedang mengurus surat adopsi. Mulai sekarang aku adalah kakakmu. Siapapun yang berani merundung Jianxin, aku tidak akan melepaskannya. Demi bisa bersama kakak, aku melompat 2 tingkat. Akhirnya aku berhasil masuk ke universitas yang sama dengan kakak. Kakak membuka perusahaan desain. Kakak ipar murahanku adalah investor malaikat yang pertama. Kak, kakak sudah menikah, lalu bagaimana denganku? Sebagai adik yang sangat menempel pada kakaknya. Tentu saja. Di mana ada kakak, di situ ada aku. Demi bisa terus bersama kakak, aku memutuskan untuk menggoda adik Zhou Shizeng yang bernama Zhou Xiang. Sakit sekali. Cantik, kamu sedang sengaja menabrakkan diri ya? Jianxin? Jianxin, bagaimana keadaanmu? Apa ada yang terluka? Kakak, lenganku sakit, tanganku sakit, kakiku juga sakit. Semuanya terasa sakit. Zhou Xiang, bagaimana cara kamu menyetir? Sekarang bagaimana ini? Kak, aku. Mesin mobilku saja sudah tidak menyala. Aku tidak peduli. Pokoknya kamu yang menabrakku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Siang, bawa dia ke rumah sakit. Cepatlah. Oh, Anu, pelan-pelan sedikit ya. tidak bisa pelan. Kalau telat sampai rumah sakit, luka di lenganmu itu akan langsung sembuh. Aku. Jangan menatapku seperti itu. Tapi, kamu berulah begini hari ini. Sebenarnya apa maumu? Aku berencana menikah denganmu. Tidak disangka tubuhmu mungil, tapi ambisimu cukup besar. Tapi, ada banyak wanita yang ingin menikahiku. Kamu harus bergegas. Aku memegangmu dengan erat. Apa sudah cukup erat? Menikahlah denganku. Begitu senang? Senang. Pulang ke rumah. Rumahnya di sebelah sini. Salah. Rumahnya di sebelah sini. Memangnya, kenapa dengan malam pertama, aku hanya ingin tidur bersamamu? Senang sekali. Mulai sekarang bisa tinggal bersama kakak. Kita sudah menikah.
Kamu mau villa atau apartemen mewah? Aku bisa membelikan semuanya untukmu. Tinggal di rumah abangku. Tidak pantas, tidak pantas. Tidak bisa. Aku mau tinggal di rumah kakakku saja. Kalau kamu tidak setuju, maka kamu jangan tidur di ranjangku. Jangan harap bisa naik. Baiklah, baiklah. Kami berdua sebagai kakak beradik. Berutang pada kalian. Wanita ini. Xiang hanya bisa balapan mobil, tidak punya keahlian apapun. Ini membuat Jian Xin merasa terbebani. Begini saja, kedepannya semua pengeluaran mereka berdua akan aku tanggung. Baik. Pembayaran sebesar 4 miliar rupiah telah diterima. Pembayaran sebesar 2 miliar rupiah telah diterima. Uang saku dari abangku sudah masuk. Akan kutransfer setengahnya untukmu. Ayo puji aku. Kakak ipar, cari uang, satu keluarga tenang, hidup bermanja-manja pada kakak seumur hidup ini sungguh sepadan. Sudah 2 tahun menikah. Zhou Xiang, yang menumpang hidup pada kakaknya juga harus membagi setengah uangnya padaku. Bercerai sekarang, sepertinya agak tidak adil baginya. Namun, tabunganku bertambah puluhan miliar rupiah. Saat tidak tahu harus memilih apa, ikuti saja langkah kakak perempuan, pasti tidak akan salah. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mengemasi barang. Aku bersiap untuk pindah. Sayang, akhirnya mau pulang bersamaku. Biar aku bantu bereskan. Bukan. Aku dan kakakku bersiap untuk pindah. Kakakmu berselingkuh. Kakakku ingin bercerai. Lalu, Jadi, kalau kakakku bercerai, aku juga akan bercerai. Jianxin, beraninya kamu mengatakannya sekali lagi padaku. Masih mau cerai? Cerai. Masih mau cerai? Sepertinya kamu belum kapok. Masih ingin bercerai? Tidak, tidak jadi cerai, tidak jadi cerai, tidak jadi cerai. Aku sudah bilang tidak jadi cerai. Ini hadiah untukmu. Zhou Xiang, kamu sungguh keterlaluan. Cerai, harus cerai. Kalau tidak cerai, nyawaku bisa terancam. Jangan berbuat sesuka hati hanya karena kamu masih muda. Kendalikan dirimu. Aku tidak bersalah? Itu Zhou Xiang, pria jahat yang tidak punya perasaan. Aku tidak bisa melawannya. Dia benar-benar memaksamu? Pria sampah itu. Segera ceraikan dia. Kakak, apakah kakak sudah menyelidiki masalah kakak ipar dengan jelas? Apakah itu benar?
CEO dominan Zhou Xizeng, berbohong pergi ke luar negeri untuk mengelola pasar saham. Namun kenyataannya dia menemui cinta pertamanya di malam hari. Halo, Sayang, apakah kamu merindukanku? Beberapa hari lagi aku akan pulang. bagaimana kabarmu belakangan ini? Apakah terjadi sesuatu yang istimewa? Tidak ada. Semuanya normal. Sudah malam, tidurlah lebih awal. Zhou Xizeng, menikahimu hanya untuk mengobati luka hatinya saat itu. Orang yang dia cintai adalah aku. Sekarang kami kembali menjalin hubungan. Jika kamu tahu diri, kembalikanlah dia kepadaku. Pria yang berselingkuh, biarlah diambil oleh siapapun yang menginginkannya. Masih mau cerai? Tidak jadi cerai, tidak jadi cerai. Kak, kita harus segera pergi sekarang. Sebelum Zhou Xiang kembali, atau kita tidak akan bisa pergi. Ayo, cepat pergi, pergi. Kedua nyonya, tolong pikirkan baik-baik. Bagaimana saya harus melapor pada Tuan Zhou kalau kalian pergi? Habislah saya. Ini benar-benar bencana. Tuan muda pertama tidak bisa dihubungi. Lalu bagaimana dengan tuan muda kedua? Tuan muda kedua itu orang yang tidak bisa diandalkan. Percuma saja menghubunginya. Kenapa bermuka masam begitu? Istrimu sudah kabur. Jian, Xin. Berani sekali ya. Sampai berani memblokir nomorku. Begitulah kejadiannya. Mungkin sebaiknya kita meminta Tuan muda pertama segera pulang. Pembohong kecil, begitu aku menangkapmu, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Selama beberapa tahun terakhir ini aku sudah merekrut beberapa desainer ternama. Perusahaan mengambil jalur mewah yang elegan dan sudah melantai di bursa tahun lalu. Kakak memang tidak ada duanya. Perkembangan perusahaan sudah lumayan bagus. Kita bagi rata keuntungannya. Ini semua adalah hasil bagianmu. Siapa bilang menjadi adik yang manja itu tidak enak? Menjadi adik manja begini sungguh luar biasa. Ayo pergi, Mau apa? Ke mana? pulang ke rumah baru. Ayo. Kakak, kita tinggal di mana? Seluruh lantai ini milik kita. Satu orang satu unit, supaya mudah untuk mengobrol dan berkunjung kapan saja. Bergantung pada kakak itu tidak memalukan. Telepon Tuan muda masih tidak bisa dihubungi. Kerahkan seluruh anggota tim konvoi untuk membantuku mencari seseorang. Kenapa perasaanku tidak enak begini? Jian Xin, ayo kita makan. Baiklah, Selamat siang, Bos. Selamat siang, Bos. memanggilku? Memanggilku? Kakak tahu kamu tidak suka desain, jadi kakak membukakan restoran ini untukmu hanya 10 menit dari rumah. Kedepannya, kamu yang akan bertanggung jawab di sini. Kak, perceraian kakak ini memang agak terlambat. Laki-laki tidak bisa diandalkan. Lebih baik mengandalkan diri sendiri. Kakak mengandalkan diri sendiri, aku mengandalkan kakak. Makanlah pelan-pelan, kakak masih ada rapat nanti. Tenang saja, aku pasti akan mengelola restoran ini dengan sangat baik. Aneh sekali. Makanannya sangat enak begini. Kenapa sepi sekali pelanggannya? Kualitas bagus pun tetap butuh promosi. Mungkin karena kurang promosi.
Oh, aku punya ide. Halo semuanya, selamat datang di Sinyue Sifang Chai. Aku mau ikuti pembawa acaranya. Dia benar-benar teman makan yang sempurna. Pembawa acaranya makan dengan lahap. Apa yang sedang dia makan? Kalian juga harus makan dengan baik ya. Pembawa acaranya lucu sekali. Sinyue Sifang Chai. Aku juga ingin makan di sana. Benar, ini adalah Sinyue Sifang Chai. Anda ingin memesan tempat? Masih ada tempat kok. Baik, saya akan buatkan pesanannya sekarang. Sudah ketemu orangnya? Sudah, Di mana dia? sedang siaran langsung. Dia benar-benar sedang siaran langsung. Halo semuanya, ini adalah menu baru yang dibuat oleh Sinbao. Aku akan mencicipinya dulu untuk kalian. Suapan pertama untuk para penggemar. Sinbao? Kamu benar-benar membuatku sulit mencarimu. Kak, aku tamat. Zhou Xiang, pria kejam itu sudah menemukanku. Hai, kamu juga datang makan di sini? Menurutmu bagaimana? Rapat ditunda. Kalian ikut aku keluar sebentar. Meskipun itu Jian Yue, ingin bercerai dengan kakakku. Untuk apa kamu ikut campur? Aku juga tidak selingkuh. Saat itu akulah yang memaksamu untuk menikah. Lagi pula kamu tidak menyukaiku, lebih baik kita berpisah secara baik-baik saja. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Kak, siapa dia? Jianxin, adiknya Jian Yue. Dia gadis yang penurut. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama kepadanya. Sayangnya dia adalah adik dari kakak iparku. Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkannya. Kesempatan sudah datang. Dulu kamu yang lebih dulu menggodaku, sekarang ingin pergi. Itu tidak akan semudah itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku beritahu ya. Jika kamu mencoba melarikan diri lagi, aku akan mengurungmu. Agar seumur hidupmu tidak bisa keluar dari sini. Siapa yang memberimu keberanian? Berani mengurung adik dari seorang Jian Yue? Kak sudah pulang? Ayo kita pergi. Atas dasar apa kakak membawanya pergi? Dia adalah istriku. Dia Dia adalah adalah kakak. Kak ipar, kakak ingin bercerai. Maka jangan pisahkan pasangan sejoli ini. Di balik ini semua, pasti ada kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Dan bicarakan lagi setelah kakakku pulang. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi bukankah kamu orang yang memaksa Jianxin tanpa mengenal batas? Kenapa kakak menceritakan semuanya? Kamu, Mengenai kesalahan apa yang dilakukan kakakmu. Tanyakan saja padanya saat kamu pulang. Sebelum itu, jika kamu berani menyentuh Jianxin lagi, aku rasa kakakmu pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kakak keren sekali. Pergi. Sa.
Jianxin, kamu harus ikut aku pulang. Jianxin, Jianxin. Kenapa? Merasa berat untuk berpisah? Tentu saja tidak. Bantu aku kejar mobil itu. Nanti nomor platnya akan kukirimkan padamu. Beraninya kamu, Jianxin. Sekarang kamu sudah mulai membangkang. Jika aku menangkapmu lagi, aku pasti akan mengurungmu. Minuman? Mana minumanku? Berikan minumannya. Zhou Xiang, siapa yang mengizinkanmu bermabuk-mabukan? Kak, Kamu minum sebanyak ini. Bagaimana kalau Jianxin ketakutan? Bagaimana aku menjelaskannya pada Jian Yue? tenang saja, Kak. Tidak perlu penjelasan lagi. Kakak ipar dan Jianxin sudah pergi dari tadi. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga ingin bertanya padamu apa yang terjadi. Kamu di luar negeri, malah menemui cinta lamamu? Kamu selingkuh? Sampai kakak ipar minta cerai, jangan libatkan aku. Sekarang sudah hancur. Kakak ipar minta cerai, Jianxin juga ikut pergi. Kembalikan istriku. Selingkuh apa? Kak, bukan maksudku menasihatimu. Apa cinta lama itu begitu berharga? Kenangan lama 10 tahun lalu. Sekarang kamu bahas lagi. Apa gunanya? Malah membuatku ikut terkena imbasnya. Apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Tidak percaya? Baiklah. Lihat sendiri. Lin Xiaoyo? Aku dan dia hanya tidak sengaja bertemu. Klien yang membawanya ke acara makan malam, selama itu aku hanya menganggapnya orang asing. Kantor berita mana yang menyebarkan hoax ini? Benarkah? Kak, kalau begitu cepat, jelaskan pada kakak ipar. Dengan begitu, aku juga tidak perlu bercerai. Dia sudah memblokirku? Kamu yang hubungi dia? Kamu, Hubungi dia? jangan mengandalkanku. Mereka juga sudah memblokirku. Bukan begitu. Lalu bagaimana ini? Kakak ipar itu, kecerdasannya terlalu tinggi. Jika dia ingin menyembunyikan Jianxin, mengandalkan teman-teman klub balapku pun, dia sama sekali tidak akan ditemukan. Kak, Aku pernah memasang aplikasi pelacak saat berpacaran dengan Jian Yue. Sudah ketemu? Kak, kalau soal perceraian, apakah harus datang sendiri? Tentu saja. Memangnya bagaimana lagi? Lalu, mungkinkah jika aku tidak datang tapi tetap bisa bercerai? Kamu tidak perlu takut. Jika Zhou Xi yang berani melakukan sesuatu padamu, aku tidak akan melepaskannya. Aku sebenarnya bukan takut padanya. Aku hanya saja. cepat makanlah. Sebentar lagi akan dingin. Jangan sia-siakan perhatianku ini. Klub balap mobilku sudah untung. Kamu adalah nyonya bosnya. Tentu saja dapat bagian. Kakakmu baik padamu? Apa aku tidak baik padamu? Aku juga tidak selingkuh. Tidak boleh bercerai. Zhou Xiang memang cukup baik. Dia juga baik padaku. Aku tahu nyalimu kecil takut Zhou Xiang akan merepotkanmu.
Begini saja, aku akan pergi berbisnis, kalian mengajakmu jalan-jalan. Kan cuman masalah pria, berapapun yang kamu mau, kakak akan mencarikannya untukmu. Aku ada di sebelah, kamu bersenang-senanglah di sini. Bermain apa? Itu mereka sudah datang. Bersenang-senanglah, panggil aku jika ada apa-apa. Kak, Kakak ingin dengar apa? Biar aku nyanyikan untukmu. tidak apa-apa, aku bisa menyanyi sendiri. Kakak mau makan buah? Sudah kupas. Mau kusuapi pakai mulut? Tidak apa-apa, aku bisa makan sendiri saja. Apa ini tidak sakit? Kalau kakak mengusapnya, pasti tidak akan sakit lagi. Jian Yue sudah membayar. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jianxin, perut berotot ini, apakah enak disentuh? Jianxin, apakah otot perut ini terasa enak saat disentuh? Pergi sana. Jangan pergi dulu. Uang milik Jian Yue bisa hilang sia-sia. Jianxin, berani sekali kamu. Aku masih ada di sini. Siapa yang sedang kamu lihat? Aku tidak melihat siapa-siapa. Kamu pikir aku buta? Tanganmu tadi meraba kemana? Sepertinya kamu sudah lupa diri. Apakah minuman keras itu terasa sangat nikmat? Tapi aku kan belum meminumnya. Ternyata kamu sangat ingin meminumnya. Aku tidak bermaksud begitu. Lepaskan aku. Kalau kamu sangat suka, aku akan membiarkanmu meraba sepuasnya. Aku tidak suka. Aku tidak mau meraba lagi. Apa kamu tidak suka meraba? Atau hanya tidak suka meraba milikku? Katakan, di mana sebenarnya kekuranganku? Kalau tidak bisa menjawab, jangan harap bisa pergi. Kamu kurang keras. Otot perutmu bahkan tidak bisa membuka tutup botol. Aku... Kamu sendiri yang menyuruhku mengatakannya. Aku tidak cukup. Keras? Apakah aku cukup keras? Bukankah kamu akan tahu setelah mencobanya? Zhou Xiang, apa yang kamu lakukan? Cepat menjauh dariku. Sekarang kamu baru merasa takut. Kamu sangat tidak penurut. Sepertinya aku benar-benar harus mengurungmu. Agar kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Berani sekali kamu. Kalau kamu mengurungku, kakakku tidak akan melepaskanmu. Tentu saja aku berani. Kakak ipar, tolong aku. Kebetulan sekali. Selama kita mengawasi Jianxin, Jian Yue pasti akan kembali. Kakak, cepatlah kembali. Keadaan sedang gawat. Dasar pembohong kecil. Padahal sudah berjanji padaku tidak akan bercerai. Surat perceraian yang ada di rumah. Itu apa maksudnya? Apa? Aku tidak tahu. Pura-pura bodoh di depanku? Aku memang bodoh. Sayang tetap saja menggemaskan. Suasana hatinya berubah-ubah. Aneh sekali. Kakak, cepatlah datang selamatkan aku. Sayang tunggu sebentar. Maukah ikut aku pulang? Kita pindah rumah saja. Menjalani hidup berdua saja. Tidak mau. Aku tidak mau meninggalkan Jian Yue. Tanpa kakak dunia ini terasa sangat gelap. Tidak boleh. Kamu tidak bisa menghidupiku. Biasanya uang jajan pun diberi oleh kakakmu. Bagaimana kita akan hidup?
Tenang saja. Klub balap mobilku sudah menghasilkan uang untuk menghidupimu. Itu lebih dari cukup. Gawat, tidak takut jika anak orang kaya bermalas-malasan? Yang menakutkan adalah kalau mereka jadi rajin. Ada masalah lain lagi? Otak bodoh, cepatlah berpikir. Kamu tidak tahu batasan? Setiap malam aku sampai tidak sempat tidur. Apa kemampuanku yang tahan lama ini juga salahku? Salahmu? Semua ini salahmu. Baiklah, itu salahku. Memang semua salahku. Benar-benar pasangan yang sangat serasi. Apa Nyonya sudah ditemukan? Nyonya dia. Jianxin, ayo kita pulang. Kak, akhirnya kakak kembali juga. Kenapa kalian berdua ganti pekerjaan jadi model pria di sini? Ada kesalahpahaman di antara kita? Bisa kita bicara sebentar? Cepat tanda tangani surat perceraian itu. Tidak ada lagi yang perlu aku bicarakan denganmu. Aku tidak akan menandatanganinya. Aku sama sekali tidak berselingkuh. Ini adalah semua jadwal perjalanan dinas saya di luar negeri. Foto di internet itu diambil secara sembunyi-sembunyi. Saya sedang makan bersama beberapa rekan bisnis, dan hanya kebetulan bertemu dengannya. Bukankah dia cinta pertamamu yang tak terlupakan? Kamu makan bersamanya, dan tersenyum dengan begitu bahagia. Jika kamu tidak percaya, saya masih punya bukti lainnya. Halo, Nyonya. Tidak heran jika dia adalah kakakku, begitu mengesankan gayanya. Jika kamu suka, aku akan membawamu ke klub dan membiarkan teman-temanku berbaris untuk menyambutmu. Aku tidak suka. Nyonya, ini adalah rekaman pengawas dari restoran. Pak Zhou tidak pernah melakukan kontak pribadi dengan Nona Lin dari awal sampai akhir. Ini bisa membuktikan bahwa foto-foto itu adalah video yang diambil dengan sudut yang menyesatkan. Pak Zhou segera menemui media yang menerbitkan berita tersebut karena pencemaran nama baik. Mereka sudah mengakuinya bahwa itu semua hanya demi konten dan bukan merupakan kenyataan. Wah, memang kakakku yang terbaik. Sayang, aku benar-benar dituduh secara tidak adil. Orang yang aku cintai selamanya hanya kamu seorang. Orang-orang lain yang tidak penting, aku tidak akan pernah melirik mereka sama sekali. Mulut manis sekali. Sayang, setiap kata yang kuucapkan berasal dari lubuk hati yang terdalam. Di luar negeri pun aku selalu merindukanmu setiap hari. Aku juga membawakan hadiah untukmu. Aku bergegas pulang ke rumah, tapi hanya melihat surat perceraian yang dingin itu. Apakah kamu tahu betapa sedihnya aku? Benarkah? Sungguh tulus lebih dari apapun. Saat aku pulang ke rumah dan melihatmu tidak ada di sana, aku sangat cemas sampai jatuh sakit. Dan sekarang aku masih merasa demam. Jika tidak percaya, cobalah sentuh. Ternyata untuk mengukur suhu tubuh harus menyentuh perut. Kenapa? Apa kamu merasa iri? Maka kita juga lakukan. Ayolah. Kamu benar-benar demam. Kenapa panas sekali? Ayo cepat. Pergi ke rumah sakit. Kak, aku ikut denganmu. Siang, aku titip Jianxin kepadamu ya. Cepat jalan. Baiklah. Aku akan menjaga Jianxin dengan baik. Hidup ini benar-benar sulit dijalani. Kak, lebih baik aku ikut denganmu saja. Pasangan itu baru saja berbaikan dan semakin mesra. Jika kamu ikut, itu tidak pantas. Lalu aku harus kemana? Ikut aku pulang. Kamu sudah pergi begitu lama. Kita sebagai suami istri juga perlu menjalin kemesraan dengan baik. Aku mengantuk. Aku ingin tidur. Tenang saja. Kali ini aku pasti akan memberikan waktu bagi sayangku untuk tidur. Sekembalinya ke tanah air kali ini, aku harus mengambil kembali segala milikku.
Beraninya dia memblokirku. Ini pasti perbuatan Jian Yue, si wanita jahat itu. Jika memang begitu, maka jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Halo Tante, aku baru saja kembali. Apakah Anda ada waktu luang? Aku ingin mengajak Anda makan bersama. Baiklah, aku akan menunggu Anda. Jian Yue, hanya bermodalkan sebuah surat nikah, tidak akan bisa membuatmu bertahan di keluarga Zhou. Kita lihat saja nanti. Tante, ini saya bawakan khusus untuk Tante dari luar negeri. Sangat cocok dengan aura Tante. Baguslah kamu sudah kembali, tidak perlu repot membawakan hadiah. Kamu kembali untuk berkarir di sini, apakah Shizheng sudah tahu? Dulu saat aku memilih pergi ke luar negeri demi karier, sepertinya Azeng masih menyimpan dendam padaku. Sebenarnya Shizheng selalu memikirkanmu. Kalau tidak, dia tidak akan menikahi wanita yang mirip denganmu. Benarkah? Tapi, bagaimanapun juga, Azeng sekarang sudah menikah. Memangnya kenapa kalau sudah menikah? Dengar-dengar belakangan ini, mereka sedang mengurus perceraian. Yuyu, kelak Shizheng pasti akan mengutamakan bisnis keluarga. Kamulah pasangan aliansi yang paling cocok. Tante, sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku juga tidak pernah bisa melupakan Azeng. Kamu selalu cerdas dan mandiri. Asalkan kamu bisa mengembangkan kariermu dengan baik di sini, kamu pasti bisa memenangkan kembali hati Shizheng. Merek mewah di bawah grup Zouxi akan mengikuti sebuah lelang dalam beberapa hari ke depan. Dapatkanlah proyek ini, saat itu Shizheng pasti akan sangat terkesan padamu. Terima kasih, Tante. Aku pasti akan berhasil memenangkan lelang itu. Meskipun kesalahpahaman tentang perselingkuhan sudah selesai, tapi meskipun kamu tidak punya niat buruk, bukan berarti orang lain tidak punya niat tertentu. Godaan-godaan wanita di luar sana, semuanya harus dibereskan sampai bersih. Jika sampai mengganggu pandanganku lagi, aku tidak keberatan untuk segera menceraikanmu. Istriku sayang, aku berjanji, kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Surat cerai ini, biar aku dan Jensin yang simpan dulu. Selanjutnya kami akan melihat sikap kalian berdua, baru kemudian mempertimbangkan apakah jadi bercerai atau tidak. Baik, istriku sayang. Apanya yang baik? Aku ini yang paling tidak bersalah tahu. Sudah diputuskan. Sudah diputuskan. Aku pernah melihat orang yang menyusahkan ayahnya, tapi aku belum pernah melihat orang yang menyusahkan adiknya sendiri. Aku sudah menjaga sikap dengan baik. Ini. Bagaimana bisa aku ikut terseret juga? Kak, kamu hebat sekali. Kakak ipar memberiku sebuah kartu untuk menyenangkanmu dan limitnya tidak habis-habis. Itu hanya sebuah kartu, bukan hal yang luar biasa. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada pria. Aku harus cukup kuat untuk bisa melindungi Jianxin. Bukankah itu Jian Yue? Kebetulan sekali, aku akan menemuinya. Jianxin. Ada apa? Lihatlah. 3 hari lagi akan ada acara tender. Aku memutuskan untuk ikut tender dengan membawa gaun adibusana rancanganku. Begitu berhasil, merek ini bisa menembus pasar internasional. Saat itu tiba, kita tidak perlu mengandalkan siapapun. Kakak akan menjadi pendukung terkuatmu. Kak, kamu hebat sekali. Kamu pasti bisa melakukannya. Orang sepertimu juga ingin ikut tender. Benar-benar tidak tahu diri. Kamu... Ternyata kita memang sangat mirip. Selama ini orang yang tahu akan mengira Azeng sudah menikah, tapi yang tidak tahu akan mengira dia hanya mencari seorang pengganti. Siapa juga yang mirip denganmu? Wajahmu sangat buruk rupa. Jika wajahku sepertimu, aku tidak akan berani keluar rumah di siang hari. Apa katamu? Aku bilang kamu buruk rupa. Jian Yue. Kamu belum tahu bukan? Aku akan mewakili grup Zouxi untuk mengikuti tender 3 hari lagi. Coba tebak, siapa yang memberiku tanggung jawab ini? Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Ketulusan hati seorang pria yang sesungguhnya bukan dilihat dari apa yang dia katakan, melainkan dari apa yang dia lakukan. Wanita pajangan yang dipelihara itu sangat tidak berharga. Dan hanya aku yang pantas untuk berdiri di sampingnya. Dari mana datangnya wanita jahat yang suka menghasut ini? Apa perkataanku salah? Kalau tidak, mengapa Azeng tidak memberikan tanggung jawab proyek ini kepadanya? Benar-benar tidak tahu malu. Seseorang, kemarilah. Semuanya. Lihatlah, ada wanita ketiga yang mencoba merebut suami orang di sini. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu. Tapi tidak ada yang separah ini. Benar-benar wanita tidak beradab.
Cepat pergi dari sini. Kak, jangan meladeni dia. Dia bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutmu. Mulai sekarang aku yang akan melindungimu. Baiklah, Jianxin sudah dewasa dan sudah bisa melindungi kakaknya. Kak, aku akan menemanimu ke acara tender 3 hari lagi. Aku harus menyaksikan sendiri momen kejayaan kakak. Kita akan memenangkan tender ini dengan kemampuan kita sendiri. Baiklah. Rapat tendernya akan segera dimulai. Apakah modelnya sudah berangkat? Baik. Kak Ipar, kakak menginap di kantor beberapa hari ini, sampai kakakku tidak bisa menemuimu. Kalian berdua. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini sangat sibuk, karena ada rapat tender. Ini tidak terlihat seperti baik-baik saja. Jangan sampai ada pembicaraan tentang perpisahan lagi. Aku tidak ingin kalian berpisah. Semua ini jauh tertinggal dibandingkan dengan desain kakakku. Tender kali ini pasti akan berhasil. Di mana model kita? Berdasarkan urutan, sebentar lagi adalah giliran kita. Demi tender ini, aku secara khusus mengundang model ternama. Barusan aku menelpon dan mereka sudah dalam perjalanan. Jika kakakku yang turun tangan, segalanya pasti akan berjalan dengan sempurna. Selesaikan pekerjaan ini dengan rapi. Setelah berhasil, kalian akan mendapatkan imbalan yang besar. Jian Yue. Oh, Jian Yue. Hari ini, aku akan membuatmu menyadari bahwa bukan hanya kamu tidak bisa mendapatkan orangnya. Uang pun, jangan harap bisa kamu dapatkan sepeser pun. Silakan kepada peserta berikutnya. Desainer perwakilan dari grup Zouxi, Lin Xiaoyu. Modelnya mengalami kecelakaan dan tidak bisa datang. Gaun adibusana ini dibuat dengan puluhan ribu manik-manik buatan tangan yang memancarkan keanggunan dan kemewahan. 10 lapis awan berwarna salju yang bertumpuk tampak seperti galaksi yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Gaun ini juga ingin menyampaikan filosofi yang selalu dipegang oleh grup Zouxi, yaitu keagungan dan kemewahan. Gaun ini adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Benar, apalagi merek grup Zouxi juga merupakan yang paling ternama. Perjamuan tender kali ini pasti akan aku dapatkan. Selanjutnya, mari kita sambut peserta berikutnya, desainer Jian Yue. Bagaimana? Tidak bisa, sepertinya sudah tidak sempat lagi. Aku baru saja menelepon kemana-mana. Tapi semuanya adalah saingan. Mereka itu, tidak ada yang bersedia meminjamkan model kepada kita. Kepada desainer berikutnya Jian Yue, silakan bersiap. Sudahlah, mungkin ini sudah takdirnya. Mana bisa begitu saja menyerah? Kak, aku tahu, jika melewatkan tender ini, maka harapan untuk bekerja sama dengan merek mewah internasional akan sirna. Kita sudah sampai di sini, kita harus maju. Bukankah ini hanya peragaan busana? Biar aku saja. Tidak. Apa dia benar-benar bisa melakukannya? Tidak ada yang lebih tahu apa yang aku inginkan selain dia. Aku akan memaparkan konsepnya. Kamu lindungi Jianxin, pergi ke belakang panggung untuk berganti pakaian, dan berjalan di panggung. Halo semuanya, saya adalah perancang busana merek UEG Jian Yue. Gaun mewah yang saya bawa kali ini menggunakan desain minimalis, menyederhanakan kerumitan, perpaduan antara nuansa klasik dan futuristik, tidak melupakan asal-usul, serta tidak gentar menghadapi perjalanan. Konsep desain ini cukup bagus. Sketsa desainnya juga terlihat segar. Dia memang seorang desainer yang penuh ide. Mana modelnya? Kenapa sudah lama sekali tapi belum muncul juga? Apa gunanya bicara setinggi langit? Jangan-jangan tidak ada modelnya, dan ingin menipu hanya dengan selembar sketsa desain? Benar. Turun saja kalau tidak ada karyanya. Benar sekali. Peserta di belakang masih menunggu. Untuk apa naik ke panggung kalau tidak ada modelnya? Meskipun kami sangat tertarik dengan desainmu, tetapi jika tidak ada model untuk memperagakan karyanya, maka tidak mungkin untuk ikut serta dalam penawaran ini. Ini juga tidak adil bagi yang lainnya. Benar, lanjut ke grup berikutnya saja. Tunggu sebentar.
Indah. Sungguh sangat indah. Inilah karya saya. Konsep desainnya, konflik dan keteraturan, penjarahan dan fajar. Ibu, aku melihat malaikat yang nyata. Kalah dari desain seperti ini, aku benar-benar mengaku kalah. Sangat menawan, pembawaan model ini sangat cocok dengan desainnya. Aku berani memprediksi koleksi adibusana ini pasti akan sangat populer. Mengagumi, boleh saja, tapi dilarang memotret. Ini adalah istriku. Benar. Ini juga istriku. Kamu tidak punya istri? Bagaimana bisa sembarangan mengakui istriku? Aku. Kedepannya, harus memintanya lebih jarang tampil di depan umum. Begitu cantik, hanya aku yang boleh melihatnya. Desain yang sangat memukau. Nona ini, bagaikan malaikat yang nyata. Menyederhanakan kerumitan, kembali ke kemurnian, saya umumkan pemenang tender kali ini adalah merek UEG. Hore! Kak, ini luar biasa. Aku sudah tahu kalau kakak adalah yang terbaik. Itu semua karena aku memiliki adik yang terbaik. Bagaimana bisa begini? Jianxin ini terus-menerus merusak rencanaku? Urusanku dengannya belum selesai. Kak, kali ini aku berhasil memenangkan kontrak tender itu. Aku sudah minta restoran privat menyiapkan hidangan mewah agar kita bisa merayakannya. Baiklah. Ada apa? Tidak apa-apa, ayo kita pergi makan besar. Iya. Sayap kecil milik sayangku. Sudah disembunyikan. Mulai sekarang baju seperti ini hanya boleh dipakai di rumah untukku, dengar tidak? Tidak dengar. Kamu dan kakakmu benar-benar menyebalkan. Kakakku memang pantas dimarahi. Tapi, apa salahku padamu? Tender yang seharusnya sudah pasti menang, malah dikacaukan oleh Jianxin. Tunggu sampai aku dapat kesempatan. Lihat saja, bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Kenapa tidak mengangkat teleponku? Azeng, kenapa kamu kesini? Bukankah aku sudah bilang, tidak usah menjemputku? Lin Xiaoyo, kenapa kamu ada di sini? Apa yang sedang kamu bicarakan? Azeng, maafkan aku. Aku telah mengecewakan kepercayaanmu. Mengacaukan tendernya? Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Kak, kamu yang mencari masalah, tapi aku yang kena getahnya. Apa salahku sampai harus mengalami ini? Mulut laki-laki memang penuh dengan kebohongan. Kak, kakak ipar ada di sini. Istriku, kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Zhou Shizeng, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ayo kita bercerai. Kenapa? Pelakor itu sudah berani memprovokasi kakakku secara terang-terangan. Menurutmu kenapa? Jianxin, jangan buang waktu bicara dengan orang yang tidak penting. Ayo kita pergi. Bertengkarlah. Hanya saat hubungan kalian retak, aku baru punya kesempatan. Kak Lin Xiaoyo bilang itu kamu, yang menugaskannya mewakili grup Zhouxi untuk bersaing dengan kakak ipar memperebutkan slot tender. Sebenarnya ada apa? Tidak benar. Sayang, dengarkan penjelasanku, sama sekali bukan seperti yang kau pikir. Ada apa ini? Kak, perutku tiba-tiba sangat sakit. Aku mau ke kamar kecil sebentar. Tetaplah, tunggu aku di sini ya. Lagi pula aku tahu soal Lin Xiaoyu juga bukan sengaja kau lakukan. Urus saja sendiri. Bagaimana kau mau menjelaskannya kepada kakak? Sayang, tolong dengarkan penjelasanku, bukan seperti yang kau bayangkan. Aku sudah lama memblokirnya. Lepaskan aku. Bagaimanapun juga aku ini presiden grup Zhouxi. Tolong beri aku sedikit muka. Aku ulangi sekali lagi, lepaskan aku. Sayang, benarkah perutmu sakit? Aku hanya pura-pura. Aku sama sekali tidak sakit. Keluarga ini, tanpamu pasti bubar. Aku benar-benar tidak tahu kenapa Lin Xiaoyu muncul di sana. Aku sudah memblokirnya. Mana mungkin aku membiarkannya mewakili grup Zhouxi? Aku hanya percaya apa yang kulihat. Kamu sebagai presiden grup Zhouxi, masak tidak tahu kalau dia adalah perwakilan grup Zhouxi?
Sayang, Ada apa? Lepaskan aku. bukankah dulu dia sengaja mengambil foto bergaya perspektif palsu? Orang seperti dia apapun bisa dia lakukan. Sayang, aku sungguh tidak tahu. Bagaimanapun, aku tidak seharusnya membuatmu terseret dalam masalah ini. Kalau begitu, pukul saja aku 2 kali supaya kau lega. Sudahlah. Aku malah takut tanganku sakit. Aku tahu kau tak tega. Kataku juga, kakak ipar memang ada tarikannya sendiri. Kau suka? Kalau begitu kita juga coba. Hai. Tante, saya datang. Apa kamu memenangkan tendernya? Sebenarnya itu sudah sangat pasti. Tapi siapa sangka, Jian Yue membuka perusahaan desain sendiri. Dan merusak bisnis keluarganya sendiri. Apa katamu? Jian Yue dan Jian Xin bekerja sama. Kedua bersaudara itu memenangkan tendernya. Aku hanya merasa kasihan pada Azeng dan Xiang karena menikahi istri yang sama sekali tidak memikirkan mereka. Kakak beradik ini tidak ada yang benar. Mereka mengincar kedua putraku, kalau demi uang saja masih bisa dimaafkan. Tapi sekarang mereka berani berkhianat. Mereka harus bercerai. Jian Yue itu orangnya cerdik. Mungkin tidak akan mudah untuk melepaskannya. Jian Xin itu orangnya bodoh. Jadi kita mulai dari dia saja. Ibu? Halo Ibu, ada apa? Apa aku tidak boleh menelepon kalau tidak ada apa-apa? Kakakmu sibuk itu tidak apa-apa. Tapi kamu juga tidak datang menjengukku. Ditambah lagi kedua menantuku yang baik itu, menemui mereka saja, susahnya luar biasa ya. Itu karena belum ada kesempatan yang tepat saja. Jika Ibu ingin bertemu Jian Xin, aku akan membawanya pulang lain hari. Tidak perlu menunggu hari lain, hari ini saja. Kenapa? Dia tidak mau menemuiku? Mau Ibu. Aku akan segera pulang menemui Ibu ya. Kenapa kamu langsung setuju? Aku ada pertandingan hari ini, sama sekali tidak bisa ditinggalkan. Aku bisa pulang sendiri. Kamu jarang berinteraksi dengan ibuku. Tidak bisa, lebih baik aku pergi bersamamu saja. Tidak apa-apa. Lagi pula kita semua keluarga. Tenang saja. Kenapa dia ada di sini? Tante, Anda terlihat sangat cantik memakai selendang ini. Terlihat anggun dan berkelas. Saat aku melihat shawl ini di luar negeri, aku tahu ini pasti sangat cocok untuk Anda. Anak ini pandai sekali bicara. Ibu, aku sudah pulang. Bibi, Jian Xin pasti membawa hadiah yang lebih bagus untuk Anda. Barang kecil milikku ini tidak ada apa-apanya, sama sekali tidak pantas dipamerkan. Gawat, aku datang terlalu terburu-buru hingga tidak sempat membawa apapun. Menantuku, ternyata tidak seperhatian orang luar. Datang menemui orang tua, malah tidak punya tata krama. Memang tidak ada yang mengajarinya sopan santun. Siapa sangka pulang ke rumah sendiri ada begitu banyak aturan. Apa yang kau katakan? Bibi, sikap Jian Xin ini bisa dimaklumi. Lagi pula dia jarang pulang ke sini, merasa asing dengan Anda, dan tidak memahami apa yang Anda sukai, itu hal yang wajar. Kedua menantuku ini hanya jadi pajangan saja. Tidak sepertimu yang begitu pengertian dan perhatian. Kalau begitu, nanti aku akan lebih sering menemani Anda. Karena kau sudah di sini, jangan hanya berdiam diri, pergilah ke taman kecil untuk mencabut rumput. Baiklah. Pekerjaan yang tidak butuh keahlian khusus seperti ini, sepertinya sangat cocok untukmu. Ibu tenang saja. Aku berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Entah apa yang dilihat kedua putraku yang kurang pintar dari mereka. Sudah dimanfaatkan orang pun, masih saja mau membantu mereka.
Bibi, menurut Anda, apakah dia tidak akan menyimpan dendam, lalu merusak tanaman hias Anda yang berharga? Gawat, aku harus pergi memeriksanya. Xiao Hua, kau harus bisa melewati masa sulit ini dan tumbuh dengan subur. Biar aku bernyanyi untukmu. Ayo. Matahari bersinar terang, bunga-bunga tersenyum padaku, burung-burung menyapa pagi. Mengapa kau ditanam? Bunga ini aku tanam dengan tanganku sendiri, berharap di setiap tahun yang akan datang. Ia akan tetap sepertiku, yang selalu menjagamu. Jangan membohongiku. Selama bunga ini ada, kau juga harus ada. Pot bunga ini diberikan oleh suamiku saat dia masih hidup. Sekarang dia sudah tiada, bunganya pun tampak layu tak berdaya. Tidak kusangka, Jianxin yang terlihat ceroboh itu ternyata sangat sabar merawat tanaman. Awalnya aku mengira Jianxin ini hanyalah orang rendahan. Ternyata otaknya pun bermasalah. Dia bernyanyi dan menari di depan pot bunga rusak itu, benar-benar mempermalukan nama keluarga Zhou. Jika tidak ada hal lain, pulanglah dulu. Fokuslah lebih banyak pada pekerjaanmu. Tante jangan khawatir, aku pasti akan berusaha keras agar Azeng bisa melihatku. Lin Xiaoyu, berutang tapi tidak mau bayar? Ya, jangan kira kamu aman hanya karena bersembunyi di Huaxia. Percaya tidak kalau aku akan menyeberangi lautan untuk menangkapmu? Menagih terus, kenapa berisik sekali menagihnya? Bukankah ini hanya sedikit uang? Meskipun keluarga Lin kami sudah bangkrut, tapi aku akan segera menjadi nyonya muda keluarga Zhou. Uang sekecil ini pasti akan kuberikan pada kalian. Tanaman yang hampir layu ini, untuk apa kamu bersusah payah mengurusnya? Esti? Xiaohua, kita jangan dengarkan dia ya. Ibu, bagaimana ibu bisa bicara begitu? Xiaohua bisa mengerti apa yang ibu katakan. Bagaimanapun juga aku percaya bahwa aku pasti bisa menyelamatkannya. Meski agak bodoh, tapi dia cukup manis. Sepertinya selera putraku lumayan juga. Ibu, matahari sedang sangat terik. Sebaiknya ibu segera masuk ke dalam saja. Nanti ibu bisa kena serangan panas. Di sini, serahkan saja padaku. Ibu tenang saja. Aku takut tanganmu yang ceroboh itu merusak tamanku, jadi aku akan tetap di sini untuk mengawasimu. Baiklah. Asal ibu senang saja. Kamu sebagai menantu tidak tahu cara menghormati orang tua, tidak bisa merawat tanaman juga. Putraku sungguh sial karena menikahimu. Akulah yang sangat sial karena menikah dengannya. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Sudah tidak bisa apa-apa? Tidak menghormati orang tua pula? Tidak ada yang mengajarimu tata krama, sehingga membuat orang lain menertawakan kita, dan mempermalukan keluarga Zhou. Siapa bilang tidak ada yang mengajariku? Kakakku yang mengajariku. Itu karena kakakmu tidak mengajarimu dengan benar? Dia sendiri pun tidak punya sopan santun. Apa yang ibu katakan? Jangan berani-berani menjelekkan kakakku. Kakakmu mau apa? Aku ini ibumu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu pikir kedua putramu itu sangat hebat? Putraku tentu saja. Kakak ipar punya banyak berita miring, setiap hari membuat kakakku dalam masalah. Itu menunjukkan bahwa putraku, laki-laki yang tidak menghargai diri sendiri itu, tidak ada harganya. Kamu? Kenapa dengan aku? Lalu ada Zhou Xiang. Ibu, kamu sangat paham aturan, kenapa tidak mengajarinya dengan baik? Apakah kamu sedang menceramahiku? Dia orang yang impulsif dan gegabah, mudah sekali terpancing emosi. Sedikit-sedikit memasang wajah tidak senang, dan juga sangat posesif. Aku sangat kesal. Ibu, dan kamu juga. Sebenarnya kamu juga punya masalah besar. Kamu berani menceramahi orang tua? Kurang ajar sekali. Benar-benar tidak tahu sopan santun. Tentang ibu, perkataanmu sangat menyakitkan. Dan selalu suka menyinggung perasaan orang lain. Sebenarnya, jika orang mendengarnya, itu akan sangat menyedihkan dan melukai hati. Aku tidak mengerti. Kenapa sesama keluarga harus bicara sekejam itu? Jantungku. Kamu ingin membuatku menderita. Apakah kamu ingin membuatku menderita? Ibu, sudah kukatakan agar ibu segera masuk ke dalam. Lihatlah sekarang ibu terkena sengatan panas. Nyeri dadaku kambuh. Cepat bawa aku kembali. Jangan-jangan ini karena aku membuatmu marah? Gawat sekali. Bagaimana bisa aku membuat masalah sebesar ini? Di sana ada bel keamanan.
Ibu, mana mungkin aku tega meninggalkanmu untuk mencari petugas keamanan. Tunggu sebentar, aku akan membawamu pulang sekarang. Ibu, tenang saja, serahkan semuanya padaku. Apakah menantuku ini ingin mencelakaiku? Asalkan aku bisa menekan tombolnya, aku bisa memanggil bantuan. Ibu, aku bilang juga apa, kekuatan besar pasti membuahkan hasil. Ayo jalan. Harapanku benar-benar sirna sekarang. Ibu, bertahanlah sebentar lagi. Kita akan segera sampai. Malang sekali nasibku. Ibu, tidak perlu berterima kasih. Ini adalah kewajiban seorang menantu. Obatku. Obatku. Ini berkat dirimu, aku hampir tiada di rumahku sendiri. maafkan aku, Ibu. Apakah Ibu sekarang merasa sudah agak mendingan? Jantungku masih berdebar kencang. Pergilah buatkan sup untuk menenangkanku. Ibu, tapi aku tidak bisa memasak. Tapi ada sebuah restoran masakan rumahan yang enak. Aku bisa memesan sup untuk dikirim kepada Ibu. Dia memang tidak mau tinggal menemaniku, dan selalu mencari kesempatan untuk pergi. Jangan harap. Pesan apa? Aku ingin kau sendiri yang memasak untukku. Memasak saja tidak bisa. Bagaimana bisa melayani putraku dengan baik? Ibu pasti sangat pandai memasak kan? Bagaimana kalau begini? Ibu ajari aku. Sebagai ibu mertua, aku tidak boleh kehilangan wibawa di depan menantu. Baiklah, anggap saja hari ini kau beruntung, karena mendapatkan bimbingan langsung dariku. Pergilah siapkan bahan-bahannya. Baik. Cepatlah, cepat cari. Pertama masukkan ikan karper ke dalam kuali, lalu goreng sebentar. Kemudian tambahkan air bersih sampai merendam ikannya. Terakhir, 3 gram garam, 2 gram penyedap rasa, dan 15 gram arak masak. Ibu, 3 gram garam itu. Seberapa banyak? Kau lihat, inilah yang namanya 3 gram. Sisanya kau saja yang masukkan. Ibu, penglihatan Ibu sangat akurat. Ibu sungguh hebat. Asal kau bisa mempelajari 1/10 dari kemampuanku, kau pasti bisa memikat hati Xiang. Benar, seperti itu. Ya, seperti itu. Mari makan. Wah, kelihatannya sangat lezat dan menggugah selera. Sini Ibu, cobalah sedikit. Entah bagaimana rasanya. Lumayan juga perhatianmu. Karena ini buatanmu, kamu cicipi dulu. Terima kasih Ibu. Bagaimana? Apa saking enaknya sampai tidak bisa berkata-kata? Belajarlah dariku mulai sekarang, dijamin bisa memikat selera Xiang sepenuhnya. Ibu, aku belum sempat mengatakannya. Ini terlalu asin. Cepat beri aku air, asin sekali. Ibu, apakah Ibu sebenarnya tidak bisa memasak? Siapa bilang? Kamunya saja yang ceroboh sampai membuat supnya jadi tidak enak. Aku sudah mengikuti setiap langkah yang Ibu ajarkan. Aku sudah mengajarimu langsung tapi supnya masih begini. Kamu bodoh sekali. Baiklah, Ibu, kalau Ibu begitu meremehkanku, maka jangan minum air yang aku tuangkan ini. Supnya akan lebih enak, benar juga. Rendam sebentar dengan air panas, tambahkan sedikit garam saja, bisa diperas. Ternyata saat bepergian identitas itu, kita sendiri yang menentukannya.
Ibu memang tidak bisa memasak. Kamu? Apa yang kamu tertawakan? Kalau tidak diberi pelajaran sekarang, kamu akan semakin kurang ajar kepada ibu mertuamu ini. Kamu tidak menjalankan kewajiban sebagai menantu dengan baik, beraninya mengejek ibu mertua. Lihat saja, ibu akan menyuruh Zhou Xiang mengusirmu dari rumah ini. Baiklah, aku tidak akan tertawa lagi. Semenjak kamu datang ke sini, kamu membuat rumah ini menjadi berantakan. Kapan aku melakukannya? Kenapa tidak? Menanam bunga saja tidak becus, kamu selalu membantah 10 kali untuk setiap satu kata dari ibu, sampai membuat sakit jantung ibu kambuh karena marah. Aku kan tidak sengaja. Kamu masih berani membantah? Sekarang memasak pun tidak bisa. Sebenarnya apa yang bisa kamu lakukan? Kamu, kenapa kamu menangis? Ibu saja belum menangis. Sepertinya ibu memang membenciku. Ibu selalu menyudutkanku. Sejak aku masuk ke keluarga Zhou, ibu selalu mencari-cari kesalahanku. Aku tidak mau lagi menjadi menantu di keluarga Zhou ini. Jangan menangis lagi. Aku mau pulang. Halo, Zhou Xiang, kamu ada di mana? Aku ada balapan hari ini. Ada apa kakak ipar? Telepon Jianxin, tidak bisa dihubungi. Apa dia tidak bersamamu? Gawat. Dia pergi menemui ibuku. Mungkinkah telah terjadi sesuatu? Aku akan pergi melihatnya. Kenapa tidak diangkat? Balapannya akan segera dimulai. Kamu mau kemana? Aku punya urusan mendesak. Kamu gantikan aku. Aku? Ada hal yang sangat mendesak. Pertemuan ini ditunda dulu. Pak Zhou, pihak mitra sudah bersiap. Hanya tinggal menunggu Anda datang untuk menandatangani kontraknya. Jianxin tidak bisa dihubungi setelah pergi ke tempat ibu. Aku harus pulang sebentar. Jadwal dibatalkan? Tunda kontraknya. Sayang. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Matahari bersinar terang. Bunga-bunga tersenyum padaku. Burung-burung menyapa selamat pagi. Kenapa apa ini? kau menggendong tas sekolah kecil? Berhentilah menangis. Kenapa kau cengeng sekali? Aku sudah bekerja begitu lama. Aku bahkan sudah membuatkan sup untukmu. Tidak apa-apa jika kau tidak berterima kasih, tapi kau malah memarahiku. Aku akan menunggu Zhou Xiang kembali, lalu meminta cerai padanya. Itu tidak boleh. Aku mohon padamu, bagaimana? Asalkan kau tidak menangis, aku akan menuruti apapun perkataanmu. Benarkah? Benar, apapun boleh dilakukan. Bu, usia 50 tahun adalah saatnya untuk berjuang. Lakukan debutmu. Kenapa kamu memakai tas ransel kecil itu? Sepertinya aku makan jamur beracun. Ini pasti hanya halusinasi. Cepat cubit aku. Xiang, kakak ipar, kenapa kalian datang ke sini? Jianxin, kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Aku sedang bersama ibu. Aku tidak melihat ponsel. Ibu hanya memanggil Jianxin ke sini untuk mengajarinya tata krama. Dia terlalu payah, tidak bisa mempelajari apapun, jadi ibu mengajarinya. Sebenarnya ibu sangat baik padaku. Kami bahkan berjanji untuk merawat bunga kecil agar tumbuh subur kembali. Beliau juga mengajariku memasak. Ini pertama kalinya aku memasak sup ikan mas. Bau-bau sangat hebat. Sampai bisa membuat sup ikan mas. Kalau begitu aku harus mencicipinya. Jangan. Apakah kamu ingin mencelakai suamimu sendiri? Jianxin itu orangnya polos, tapi Jian Yue ini belum tentu. Jian Yue, ku dengar kau sangat hebat ya? Dinafkahi oleh Shizeng saja masih belum puas. Bu, makanlah hidangan ini. Yang ini, rasanya jauh lebih enak daripada sup itu. Kau sudah lelah seharian, makanlah yang banyak. Terima kasih, Bu. Kakak dan kakak ipar baru saja berbaikan dengan susah payah. Jangan sampai dipisahkan lagi oleh ibu. Nanti, Jianxin akan minta cerai lagi dariku.
Seorang wanita yang sibuk di luar dan tidak mengurus rumah, malah mengincar bisnis keluarga. Bu, hidangan ini juga enak. Ibu cobalah. Berhentilah bicara. Kalau hidangan ini enak, makan saja semuanya untukmu. Terima kasih ya, Ibu. Sikapmu yang seperti ini hanya mempermalukan keluarga Zhou. Aku hanya pemilik sebuah perusahaan, tidak sehebat itu. Mencari nafkah bukanlah hak istimewa laki-laki saja. Kasih sayang dari laki-laki bisa ditarik kembali kapan saja. Aku hanya ingin membuktikan bahwa seorang wanita juga bisa menopang sebuah keluarga. Apa yang kakak katakan sangat benar. Kakak benar-benar hebat. Kakak ipar punya pemikiran yang luas. Tidak kusangka, Jian Yue ternyata sangat ambisius dalam karya dan punya tekad yang kuat. Bicaramu memang manis, tapi kalau sampai merugi, yang rugi adalah uang keluarga Zhou. Jian Yue sangat kompeten, aku percaya padanya. Bahkan jika merugi pun tidak masalah. Keluarga Zhou tidak kekurangan uang sebanyak itu. Ibu, aku yang melihat kakak. Maksudku, kakak yang melihatku tumbuh besar. Dia adalah orang paling hebat di dunia yang pernah kutemui. Karena aku berani mendirikan perusahaan, maka aku tidak takut gagal. Bahkan jika harus gagal, aku masih punya keberanian untuk memulainya kembali dari awal. Aku dengar ibu dulu juga membangun bisnis dari nol. Aku sangat kagum, dan aku masih harus banyak belajar dari ibu. Kalau begitu, masih banyak hal yang harus kau pelajari. Gawat, gawat, kakak ipar berani sekali melawan ibu seperti itu. Apa tidak akan terjadi masalah? Keluarga ini tidak boleh berantakan. Bagus, apa yang dikatakan kakak ipar sangat bagus. Perkataan kakak ipar benar-benar luar biasa. Apa yang bagus? Jian Xin, tidak salah bicara. Sudah dewasa begini, tapi tidak tenang sama sekali. Duduklah. Kenapa cuma aku saja yang dimarahi? Aku. Memangnya bicara apa? Ibu, begini. Karena ibu sudah memarahinya, maka ibu tidak boleh memarahiku lagi ya. Makan. Sayang, tidak kusangka kau sehebat ini. Sampai bisa meyakinkan ibuku. Tentu saja. Ibu tadi sempat merasa nyeri pada dada, jadi aku langsung membawanya pergi tanpa berpikir panjang. Ibu bahkan berjanji akan datang ke Xingyue Si Fang Chai untuk mendukungku. Sayangku memang luar biasa. Lalu, apakah kau ada yang terluka? Tidak ada? Sepertinya kakiku agak sakit. Apa terkilir? Lain kali, kau harus lebih berhati-hati. Aku mengerti. Ayo, aku gendong kau pulang. Zhou Xiang. Arah ini sepertinya salah. Turunkan aku. Kau sudah membantuku merawat ibuku, maka tentu saja aku harus benar-benar berterima kasih padamu. Zhou Xiang, kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Zhou Xizeng, apa ibu tidak menyukaiku? Mana mungkin? Kau begitu hebat, tidak mungkin ada orang yang tidak menyukaimu. Itu benar, memilikiku sebagai istrimu adalah keberuntunganmu. Tapi aku memang terlalu sibuk bekerja sampai melupakan tata krama. Seharusnya sejak dulu aku mengajak Jianxin untuk menjenguk ibu. Kau tidak perlu mencemaskan hal itu, jadilah dirimu sendiri saja. Kurangnya perhatianku padamu yang memberi Lin Xiaoyu kesempatan untuk mengadu domba hubungan kita. Bagaimana kalau kita mengajaknya makan, agar semuanya bisa dibicarakan baik-baik? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya merasa istriku sangat murah hati dan sangat menawan. Bisa menikahimu adalah anugerah terbesar bagiku. Aku berjanji akan melayanimu dengan baik.
Kalau begitu, kau harus menunjukkannya dengan sungguh-sungguh. Jianshin benar, selama dirawat dengan sungguh-sungguh, pasti ada harapan. Bibi, bunga ini belum sepenuhnya layu, tapi terlihat sangat tidak sehat. Bagaimana kalau aku belikan yang baru untuk Bibi? Bunga ini ada Jianshin yang merawat, jadi kamu tidak perlu repot-repot memikirkannya. Jianshin itu orangnya sangat ceroboh. Kalau dia tidak membuat bunga ini layu saja, sudah syukur. Jianshin itu orangnya jujur dan menggemaskan, jauh lebih baik daripada beberapa orang yang munafik. Wanita tua ini, kenapa dia malah membela Jianshin? Ada urusan apa kamu datang kemari? Aku hanya datang untuk menjenguk Bibi. Ya, Jianshin memang tidak punya niat buruk, tapi Jian Yue berbeda. Dia tidak peduli pada Azeng, malah mau terus-terusan bekerja di luar rumah. Wanita juga harus punya karier sendiri. Ini sudah zaman apa sekarang? Bagaimana bisa pemikiran anak muda sepertimu lebih kuno dariku? Bibi, aku melakukan ini karena merasa tidak adil bagi Azeng. Sudahlah, aku agak lelah. Kamu pulanglah dulu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Bibi istirahatlah dengan baik. Ya. Orang tua ini, ternyata dia juga membela Jianshin dan Jian Yue. Kalau begitu jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Bukankah Jianshin membuka restoran masakan rumahan? Kalau begitu, aku akan mulai dari Jianshin agar Jian Yue tahu siapa aku yang sebenarnya. Lakukan ini dengan sangat rahasia. Akan ada imbalan besar untukmu setelah ini berhasil. Tenang saja. Saya akan memberikan ramuan paling kuat agar mereka sakit perut selama 3 hari 3 malam. Nanti saya akan melaporkan restoran mereka karena masalah keamanan pangan, agar restoran Jianshin gulung tikar, dan memberi tekanan besar pada Jian Yue. Toko macam apa ini? Toko ini sudah tidak diperlukan lagi. Tidak bisa. Toko rongsokan ini. Membayangkannya saja sudah membuatku sangat senang. Halo Azeng, tumben sekali kamu ingat padaku. Halo Nona Lim, saya Jian Yue. Jian Yue? Nona Lim, bisakah Anda datang sebentar ke Xingyue Si Fang Chai? Saya ingin mengajak Anda makan, mari kita bicara baik-baik. Mohon maaf, saya sedang tidak ada waktu. Nona Lim, tidak menyangka Anda akan datang secepat ini. Saya hanya kebetulan lewat. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu, kakak. Kakak, kamu sudah datang? Ya, aku datang karena ingin mengajak Nona Lim makan bersama. Lalu tunggu apa lagi? Masuklah. Koki sudah mengembangkan menu baru. Rasanya sangat enak. Aku, karena siapapun yang datang adalah tamu. Zhou Xiang. Cepat bawa dia masuk ke dalam. Baik, mari silakan masuk. Silakan lewat sini. Aku. Entah obatnya sudah dimasukkan atau belum. Masakan ini tidak akan bermasalah kan? Alasan aku mengundang Nona Lin hari ini adalah untuk meluruskan semuanya. Hubunganku dengan Shizeng sangat baik, dan aku berharap Nona Lin bisa melepaskan masa lalu, jangan datang lagi untuk mengganggu kehidupan kami. Kakak mengatakannya dengan sangat baik. Nona Lin sangat luar biasa, pasti bisa menemukan seseorang yang akan melindungimu. Benar sekali. Nona Lin, asalkan kamu tidak mempersulit kakakku, sebenarnya kita bisa menjadi teman baik. Apa yang ingin kamu makan? Aku bisa memasakkan apapun untukmu. Masakan di kedai ini sangat enak, cepatlah mencicipinya. Benar sekali. Sekalian lihat apakah ada saran untuk kedai kami. Baiklah. Sialan, obatnya sudah dimasukkan sejak tadi. Kenapa belum ada pelanggan yang terkena dampaknya? Aku tidak mungkin sesial itu kan? Nona Lin hanya setuju di mulut saja, tapi tidak mencicipinya sedikit pun. Mungkinkah? Makanan ini ada racunnya? Mana mungkin? Tidak ada sama sekali. Kalau begitu, makanlah. Baiklah. Sayang. Maaf sekali. Belakangan ini aku sedikit flu. Agar tidak menulari yang lain, aku akan pulang lebih dulu. Jian Yue sudah bermurah hati mentraktirmu makan. Jianshin juga sudah menyambutmu dengan hangat. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Nona Lim,
Jika kamu tidak ingin berdamai, kamu bisa mengatakannya langsung. Tidak perlu melakukan trik kotor seperti ini. Aku mengerti sekarang. Alasan kamu terus menolak makan adalah karena kamu masih ingin menjadi wanita simpanan kakak iparku. Ternyata, kamu memang tidak bisa merelakan kakak dan ingin merusak rumah tangga orang lain. Kamu masih muda, ada banyak hal baik yang bisa dilakukan. Tapi kenapa kamu begitu suka menjadi orang ketiga? Tidak, 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 tidak. Sungguh tidak. Aku tidak melakukannya. Aku akan makan. Aku memakannya sekarang. Aku benar-benar memakannya. Tidak apa-apa. Jika kamu suka, makanlah yang banyak. Satu piring ini semuanya untukmu. Tidak akan ada orang yang berebut denganmu. Obatnya sudah ditaruh sejak tadi. Sepertinya sudah ada orang yang memakannya. Aku tidak akan sesial itu. Apakah ada seseorang yang memakan obat pencahar, lalu terjadi sesuatu? Bagus sekali, kesempatanku akhirnya datang. Sayang, maukah kamu menikah denganku? Terima lamarannya, terima lamarannya. Terima lamarannya. Aku bersedia. Kamu juga ikut merasa senang untuk mereka, kan? Lebih keras lagi, jangan malu-malu. Lanjutkan musiknya, lanjutkan menari. Aku pergi sebentar dulu. Mari, aku bersulang untukmu. Semoga setiap hari bisa sebahagia hari ini. Aku pergi sebentar dulu. Apa yang dikatakan istriku benar. Mulai sekarang, mari lupakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Ayo, minum 1 gelas. Aku ingin pergi sebentar dulu. Nona Lin, habiskan gelas ini. Kita lupakan semua perselisihan. Aku ingin pergi sebentar dulu. Bagaimanapun juga kita pernah saling mengenal. Pernikahanku sekarang sangat bahagia. Aku juga berharap kamu melupakan masa lalu dan jalani hidupmu sendiri dengan baik. Aku bersulang untukmu. Azeng, aku tidak percaya padamu. Bau sekali. Apakah Nona Lim ini sedang mengalami masalah pencernaan? Ini benar-benar sangat bau. Dia baru saja memakan hidangan di restoran kita. Jangan-jangan ada masalah dengan makanannya? Tidak mungkin. Semua bahan makanan ini sudah saya awasi dengan ketat. Tidak akan ada masalah apapun. Jika ini memang masalah keamanan pangan, kita harus mengusutnya sampai tuntas. Lagi pula kita yang mengundangnya makan, jangan sampai orang-orang membicarakan hal buruk tentang kita. Iya. Benar juga. Nona Lim, Anda baik-baik saja. Kami mencurigai ada masalah pada keamanan pangan di restoran ini. Demi keselamatan Anda, kami berencana melakukan pemeriksaan menyeluruh pada makanan kami. Tidak perlu, tidak usah. Saya tidak apa-apa, saya benar-benar baik-baik saja. Jangan sampai mereka mengetahuinya. Jika saya ketahuan, tamatlah riwayat saya. Mana bisa begitu, karena Anda makan di restoran kami harus bertanggung jawab kepada Anda. Akhir-akhir ini, pencernaan saya sedang kurang baik. Ini benar-benar bukan masalah kalian, itu malah semakin tidak boleh. Jangan sampai hal ini merusak reputasi restoran kami. Benar. Lagi pula sangat mungkin ada pesaing bisnis yang iri karena restoran kita sedang populer, lalu sengaja menaruh racun. Masalah keamanan pangan bisa berakibat fatal. Jadi kita harus mengusutnya sampai tuntas. Saya akan segera mengirim orang untuk datang memeriksanya sekarang juga. Tidak usah, kan sudah saya katakan, saya benar-benar tidak. Nona Lim, tidak menyangka Anda begitu murah hati. Tenang saja, saya pasti akan menemukan pelakunya untuk Anda. Ternyata benar ada yang sengaja menaruh obat. Untungnya Lin Xiaoyu yang terkena. Seandainya ada pelanggan yang keracunan, maka kedai ini pasti terpaksa harus tutup. Iya. Perbuatan meracuni ini sangat jahat, tapi kita tidak tahu siapa dalang dibalik semua ini. Siapapun orangnya, pasti akan kita temukan dan berikan hukuman yang setimpal. Ya ampun, ini adalah... Nona Lim sampai tersiksa seperti ini. Orang yang menaruh obat itu sungguh keterlaluan. Iya. Sebenarnya makan malam ini bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman dengan Nona Lim. Tapi sekarang malah mencelakainya.
Kita harus menjelaskan semuanya padanya. Kalau tidak, dia akan mengira sekeluarga kita berkomplot mencelakainya. Demi reputasi kedai makan dan kakak ipar, kita tidak boleh tinggal diam begitu saja. Tuan Zhou, orang yang menaruh obat di dalam video sudah kami temukan. Tuan Zhou, saya difitnah. Itu bukan saya. Kamu masih berani mengelak. Lihat saja bagaimana keadaannya sekarang. Kamu. Kenapa kamu bicara begitu? Gawat, jangan-jangan dia akan menyeret namaku? Sebaiknya kamu jujur saja. Jika tetap membangkang, jangan salahkan jika kami bertindak tegas. Iya, Nona Lim sampai tersiksa. Lebih baik saya mengaku saja. Saya akan katakan semuanya. Dialah yang menyuruh saya. apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin aku mencelakai diriku sendiri? Benar juga, Nona Lin ini terlihat jelas kalau dia difitnah. Dia adalah korban fitnah. Betul sekali. Apa dia sudah gila? Memberikan obat pada diri sendiri hingga membuatnya terlihat sangat mengenaskan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Orang seperti dia sanggup melakukan apa saja. Dia sedang mencoba mengadu domba kita. Nona Lin, Anda adalah korbannya. Aku pasti mempercayaimu. Aku tahu siapa dalang di balik semua ini. Ibu, kenapa ibu datang ke sini? Jika aku tidak datang, aku tidak akan menyaksikan kejadian memalukan ini. Tadi aku mendengar ada orang yang sakit perut di restoran, maka aku memeriksa semua rekaman pengawas di sekitar sini. Dan ternyata benar-benar ditemukan. Ibu sehebat itu? Tentu saja. Anu, aku merasa sedikit kurang sehat. Aku pergi ke rumah sakit dulu ya. Tunggu sebentar. Pelaku aslinya akan segera terungkap. Apa kamu tidak ingin tahu siapa yang mencelakaimu? Ibu, apa yang ibu ketahui? Cepat katakan padaku. Aku sengaja mengambil rekaman pengawas dari luar restoran. Siapa pelakunya akan langsung terlihat jelas. Bibi, sekarang orang yang memberikan obat juga sudah tertangkap. Bagaimana kalau aku mengalah saja dan tidak usah diperpanjang? Mana boleh begitu? Kami harus memberikan keadilan untukmu. Benar, paling buruk restorannya ditutup saja, asalkan masalah ini bisa menjadi jelas. Tidak perlu, Ti. Tenang saja, kami tidak akan melepaskan satupun orang jahat. Ini. Ini. Ternyata memang benar kamu. Xiaoyu, kamu benar-benar membuatku kecewa. Sudah kuduga kamu pelakor. Bagaimana bisa seseorang menjadi sejahat ini? Jangan bicara lagi, bawa dia ke rumah sakit dulu. Halo? Kamu tidak mau membayar utang kan? Jangan pikir kami tidak bisa menemukanmu. Kami sudah sampai di Huaxia. Baik, datang saja. Apa aku harus takut pada kalian? Ini semua salah Jianxin dan Jian Yue. Kenapa mereka baik-baik saja, tapi aku malah sesengsara ini? Tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Ibu, dia meracuni kita, tapi kita masih harus membayarkan biaya rumah sakitnya. Tidak disangka, Lin Xiaoyu ini begitu jahat. Xiaoyu dulu adalah anak yang sangat baik. Kenapa dia bisa menjadi seperti ini sekarang? Jian Yue sudah berbaik hati mengundangnya datang, tapi dia malah membalas air susu dengan air tuba. Benar-benar menyia-nyiakan niat baik Jian Yue. Tidak masalah jika dia menjebakku, tapi sangat tidak seharusnya dia mencoba menjebak Jianxin. Tidak masalah jika dia menargetkan kakak ipar, tapi keamanan pangan adalah masalah besar. Jika rencananya berhasil, seluruh keluarga kita akan terkena dampaknya. Wanita ini sungguh sangat licik. Sudahlah, ayo kita pergi. Orang-orang keluarga Zhou juga bukan orang baik. Mereka memperlakukanku seperti ini. Cepat atau lambat aku akan memberi mereka pelajaran.
Maafkan aku. Aku melakukannya karena sedang tidak berpikir jernih saat itu. Sekarang aku pun sudah menerima balasannya. Jadi tolong jangan dipermasalahkan lagi. Kamu bilang kamu merasa bersalah pada kami. Apa hati nuranimu tidak merasa sakit? Video tentangmu sudah kuunggah ke penyimpanan awan untuk disimpan sebagai bukti. Kamu sudah meracuni orang dengan sengaja. Jika aku menuntut hal ini, reputasimu pasti akan hancur total. Tidak, jangan. Kalau kamu berani menyakiti adikku lagi, aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Kakak keren sekali. Apa aku tidak keren juga? Akan kukatakan untuk terakhir kalinya, aku sama sekali tidak pernah mencintaimu. Orang yang kucintai selamanya adalah istriku, Jian Yue. Aku peringatkan padamu, jika berani mengganggu kami lagi. Jangan salahkan jika aku bertindak tegas. Aku tahu di dalam hatimu masih ada aku. Ibu juga bilang kalau kamu menikah karena belum bisa melupakanku. Cukup. Itu semua karena kamu telah membohongiku. Sekarang menurutku, menantuku jauh lebih baik 10.000 kali lipat darimu. Biaya rumah sakitnya, ingat untuk mengirimkannya ke rekeningku. Ayo kita pergi. Atas dasar apa? Atas dasar apa aku tidak mendapatkan apapun malah dihina oleh kalian? Jika hidupku tidak bahagia, kalian juga tidak akan pernah bisa merasa tenang. Dulu aku punya prasangka terhadap kalian, tidak mau mengakui Jian Xin dan Jian Yue. Sekarang terlihat bahwa menikahi kalian berdua adalah keberuntungan bagi kedua anak nakal ini. Sini. Ibu, aku dan Jansin memang ada melakukan kesalahan. Ibu sangat berlapang dada. Kami menghormati ibu. Saat kalian menikah aku tidak memberikan hadiah apapun, sepasang gelang ini untuk kalian masing-masing satu, sebagai tanda kasih sayang dari ibu. Wah, cantik sekali. Ibu, ini terlalu berharga. Terima saja apa yang ibu berikan. Ibu agak pilih kasih ya. Kami tidak pernah menerima barang sebagus ini. Ini belum seberapa. Aku masih punya hadiah untuk menantu kesayanganku. Masih ada lagi? Ini adalah saham grup Zouxi. Aku sudah menandatanganinya. Masing-masing 20%. Apa ini benar? Ibu, ini bahkan lebih tinggi dari sahamku. Jika kedua anak nakal ini tidak memperlakukan kalian dengan baik, usir saja mereka dari rumah. Lihat saja, apa kau masih berani menindasku nanti? Terima kasih, Ibu. Setelah kalian melahirkan cucu yang sehat untukku, nanti akan ada lagi. Lalu aku bagaimana? Untuk melahirkan cucu, aku dan kakakku juga harus berusaha. Tidak mungkin menyuruh sapi bekerja tanpa memberinya makan, kan? Bisakah kau punya sedikit harga diri? Baiklah, semuanya akan dapat. Apa yang kau lakukan? Bukankah aku harus menunjukkan kinerja yang baik? Kali ini, aku tidak boleh membiarkan kakak mendahuluiku. Ibu, kami sudah selesai makan. Siapa bilang? Turunkan aku. Masih bisa tertawa ya? Kalian juga segeralah menyusul. Nyonya? Nyonya, Nona Lim memaksa masuk dan saya tidak bisa menghentikannya. Nyonya, saya hanya terlalu mencintai Azeng, sehingga saya gelap mata. Mohon maafkan saya. Dulu aku mengira kamu adalah gadis yang bijaksana, makanya aku mendukung kamu menjalin hubungan dengan putraku. Ternyata sekarang, kamu jauh lebih buruk daripada Jian Yue. Nyonya. Jangan datang lagi ke sini jika tidak ada urusan penting. Usir dia. Lin Xiaoyo, kamu berutang uang sebanyak ini pada kami tapi sengaja tidak mau membayar. Apa kamu pikir aku tidak bisa menemukanmu?
Segera bayar utangmu. Bukankah aku sudah bilang pada kalian untuk menunggu sebentar lagi? Aku akan segera menjadi menantu muda di keluarga Zhou. Mana mungkin aku berutang uang sekecil ini pada kalian? Sui, kami sudah menyelidikinya. Menantu muda keluarga Zhou sama sekali bukan kamu, masih ingin menipu kami? Benar, kamu tidak boleh pergi sebelum membayar utangmu. Lepaskan aku. Aku akan berteriak. Berteriaklah. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Tolong. Bukankah itu Nona Lim? Kenapa dia diganggu oleh beberapa pria? Tidak bisa. Meskipun aku punya dendam dengannya. Tapi aku tidak boleh berdiam diri melihatnya dalam bahaya. Tolong, tolong, toh. Apakah kalian melihat wanita itu? Dia adalah istri orang kaya raya. Dia adalah sahabat baikku. Aku tahu, dia adalah nyonya muda keluarga Zhou. Hubungan kami sangat baik. Aku akan memintanya membantuku melunasi utang sekarang. Jika kalian tidak melepaskanku, saat masalah ini menjadi besar nanti, kalian hanya akan kehilangan segalanya, bahkan 1 sen pun tidak akan didapat. Sebaiknya kau tepati janjimu. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Pergi. Awas kau. Siapa mereka itu? Sekelompok orang itu berutang padaku. Bukannya membayar, malah terus-terusan meminta uang dariku. Sebagai wanita yang lemah, apa yang bisa aku lakukan? Ternyata ada kejadian seperti itu. Sekarang orang yang berutang lebih galak, apa yang bisa aku lakukan? Aku tahu dulu, aku melakukan banyak kesalahan. Karena kau masih mau membantuku, aku merasa sangat tersentuh. Tidak apa-apa, selama kau bisa bertobat dan tidak menjadi orang ketiga, kita akan tetap menjadi sahabat baik. Tenang saja, aku pasti akan melakukannya. Kenapa aku harus menjadi orang ketiga? Jian Yue adalah orang ketiga. Jika tidak ada kalian, aku pasti sudah kembali bersama Azeng sejak lama. Karena kau datang sendiri ke sini, maka bayarlah utang itu sebagai penggantiku. Lagi pula, kalian bersaudaralah yang berutang padaku. Halo semuanya, aku adalah Xin Bao. Apakah kalian merindukanku? Ini adalah menu baru dari toko kami. Sesuai kebiasaan, para penggemar makan lebih dulu. Makan apa? Cepat pergi dari sini. Pergi, 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 pergi sana. Apa yang kalian lakukan? Cepat keluar. Bisnis yang cukup bagus. Boleh saja jika ingin kami pergi, berikan uangnya dulu. Bisnisnya lancar juga ya. Kami bisa saja pergi sekarang. Serahkan uangnya. Kamu kenalin Xiaoyu kan? Akhir-akhir ini hubungan kami memang cukup dekat. Bagus kalau begitu. Berikan uangnya kepada kami, lalu kami akan pergi. Dunia ini sudah berubah. Orang yang punya utang malah berani datang mengancam. Bahasa Mandarin saya tidak terlalu lancar. Apa maksud perkataannya? Sesuatu tentang ancaman atau penagih hutang. Benar sekali. Jika tidak memberi uang, jangan harap kamu bisa berbisnis lagi. Dengar ya kalian semua. Saya sedang siaran langsung sekarang. Jika kalian berani membuat keributan lagi, saya akan lapor polisi. Kamu berani? Bos, bagaimanapun ini adalah Huaxia. Sebaiknya kita jangan memperbesar masalah. Benar, benar sekali. Bagaimana kalau kita bicarakan baik-baik dengannya? Jangan menakut-nakuti saya. Katakan saja sekarang, bagaimana caranya agar uangnya diberikan? Cuci semua mangkuk ini. Baru saya akan berikan uangnya. Kenapa rasanya ada yang aneh ya? Saya mengerti sekarang. Di Huaxia ada sebuah tradisi. Kita harus melakukan pekerjaannya dulu. Baru setelah itu dia membayar. Oh, benar juga. Di sini ada sebuah pepatah. Yang berutang justru yang berkuasa. Orang Huaxia ternyata sangat menjaga harga diri. Baiklah. Mangkuk-mangkuk ini, kami yang akan mencucinya. Bekerjalah dengan baik menggunakan tanganmu sendiri. Bertobatlah dan mulailah hidup yang baru. Ini sama sekali tidak memalukan. Si rambut pirang, posisimu tidak benar. Piring yang dicuci jadi tidak bersih. Lihat orang di sebelahmu. Aku sering membantu ibuku bekerja di rumah. Konten macam apa ini? Aneh sekali tapi aku menyukainya. Paling suka melihat pria berotot melakukan pekerjaan rumah? Aku akan memberi tip yang banyak kepada penyiar.
Selesai sudah. Bayar sekarang. Ini. Pulanglah ke kampung halaman dan cari pekerjaan yang layak. 400.000 rupiah. Kamu menganggap kami pengemis? Kamu sedang mempermainkan kami? 1.200.000 rupiah. 1.200.000 rupiah. Akan kuberi kamu pelajaran. Bawa dia pergi. Tolong, apa yang ingin kalian lakukan? Di mana Jianxin? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada 3 orang yang terlihat menakutkan datang membuat keributan. Mereka membawa pergi Nyonya. Kata mereka, kita harus membawa uang untuk menebusnya. Siapa yang sebenarnya disinggung oleh Jianxin? Sampai dia harus mengalami nasib buruk seperti ini? Jianxin sudah bersamaku sejak kecil. Dia tidak pernah hidup susah. Apakah orang-orang itu tidak akan menyakiti istriku? Dia itu sangat takut sakit. Apa yang harus aku lakukan? Jika hari ini kami tidak mendapatkan uangnya, kami akan membuatmu babak belur. Cepat. Kita harus segera menyelamatkan Jianxin. Jika kalian ingin mendapatkan uang dari keluarga Zhou, kalian harus melayaniku dengan baik. Kalau sampai aku jadi kurus, jelek, atau gemuk, keluarga Zhou tidak akan mau membayar lagi. Dan kalian tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Apakah tekanan pijatannya sudah membuat Anda merasa nyaman? Pijat ala Thailand ini ternyata biasa saja. Aku mau makan buah. Baik. Pergi buatkan teh untukku. Kalian berdua jangan hanya diam saja, keluarlah dan belikan aku makanan. Apakah kamu sudah meninggalkan nomor telepon untuk keluarganya? Tentu saja sudah. Lalu, ini adalah... Lakukan panggilan. Telepon. Dia menyuruh menelepon. Lalu mana teleponnya? Telepon Lin Xiaoyu. Bos, Anda sungguh cerdas. Pergi sana. Lin Xiaoyu, tidak ada yang memedulikan teman nyonya kayamu itu. Segera bayar utangmu. Kenapa terburu-buru? Sebentar lagi akan ada yang mencarimu. Huang mau... Sudah tidak bisa menunggu lagi. Semuanya sudah tidak sanggup lagi. Jianxin begitu cepat sudah tidak sanggup lagi. Bagus sekali. Mereka benar-benar punya cara. Bukankah mudah membuat orang dari keluarga Zhou datang? Asalkan dibuat heboh dan diketahui semua orang, keluarga Zhou pasti akan membawa uang untuk menebusnya. Baiklah. Huang mau... Mana tehku? Segera. Kalian berdua kemari. Lin Xiaoyu, mari kita buat masalah ini menjadi besar. Bagaimana kalau kita mengikuti tren dan melakukan siaran langsung juga? Benar juga. Kita lakukan begini, siarkan langsung penyanderaannya. Penyanderaan? Lakukan saja seperti itu. Sudah siap. Sudah. Berbicara ke arah sini, kan? Halo semuanya. Ini adalah ruang siaran langsung kami. Dia adalah sandera kami, dan aku adalah penyanderanya. Wah, perlakuannya sangat baik. Aku juga ingin menjadi sandera. Bagaimana cara bergabung dengan kalian? Menunggu penyanderanya. Menunggu daring cukup mendesak. Apa ini? Ini adalah saweran. Ada orang yang memberikan hadiah untuk kita. Jadi dengan kata lain, kita sudah boleh pulang. Sudah boleh pulang. Kalian semua kenapa berdiri saja di sana? Penonton yang memberikan saweran ini adalah tumpuan hidup kita. Kalian harus membalas budi mereka. Lalu apa yang harus kami lakukan? Apa kalian punya bakat? Tunjukkan. Bakat? Saya bisa menari hula. Baiklah, ayo menari. Saya bisa menyanyi.
kalian berdua. Saya bisa menari putar tangan. Ada hadiah lagi. Cepat, 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 cepat. Semuanya, semuanya. Tunjukkan semua keahlian kalian. Baru saja mendapat kabar, mobil itu menggunakan plat nomor palsu. Lalu bagaimana ini? Terakhir kali Jianxin kabur, aku mengikuti cara kakakku. Dan juga memasang pelacak pada Jianxin. Kalau begitu, cepat lihat di mana Jianxin sekarang. Ketemu. Beraninya membawa paksa wanitaku. Aku pasti akan menghancurkan markas mereka. Sampai rata dengan tanah. Sawadika. Terima kasih semuanya. Sawadika. Terima kasih semuanya. Kamu malas-malasan. Kenapa malas-malasan? Dan kamu, kenapa terengah-engah? Penderitaan sekecil ini saja tidak kuat, padahal aku sudah menjadikanmu sebagai pusat perhatian. Kakak tidak tahu seberapa banyak penderitaan yang sudah aku lalui. Bau-bau, kamu tidak apa-apa. Sekelompok orang aneh ini, apa mereka melakukan sesuatu padamu? Apakah terluka? Kenapa malah jadi lebih gemuk? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sedang membangun penculik 101, membantu semua orang kembali ke jalan yang benar. Apa? Ini... Sebenarnya siapa yang membawa paksa siapa? Akhirnya ada orang dari keluarganya yang datang, tolong segera bawa dia pergi, aku sudah tidak tahan lagi. Oh iya kakak besar, jangan lupakan urusan pentingnya. Benar, urusan pentingnya. Nona Jian, Anda belum mengajari kami cara menarik uang lewat ponsel? Aku tidak membohongi kalian, kan? Benar, uangnya banyak sekali. Ini sebenarnya apa yang sudah terjadi? Lin Xiaoyu bilang, mereka berutang padanya, dan tidak mau membayar. Jadi hari ini mereka datang menagih utang kepadaku. Lalu aku mengajari mereka cara mencari uang sendiri. Siapa yang bilang? Jelas-jelas Lin Xiaoyu yang berutang pada kami dan bilang kamu bisa melunasi utangnya, makanya dia menyuruh kami membawamu. Wanita tidak tahu diri ini. Aku benar-benar tidak akan mengampuninya. Lagi-lagi Lin Xiaoyu? Kalau begitu, mari kita selesaikan semua masalah aman dan baru sekaligus. Kemari, serahkan mereka semua ke pihak berwenang. Nona Lim, kamu terburu-buru begini mau pergi kemana? Jangan-jangan kamu tahu rahasiamu sudah terbongkar. Dan berencana melarikan diri membawa uangnya? Kalian mengenali aku? Kamu wanita jahat, beraninya menyuruh orang untuk menculikku. Terakhir kali aku melepaskanmu, tapi kamu masih berani menyentuh Jianxin. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Meracuni orang, bahkan menghasut penculikan. Kamu tunggu saja hukuman dari hukum. Tidak, kalianlah yang memaksaku. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Azeng, aku tidak mendapatkan apapun saat bersamamu. Jika bukan karena Jian Yue, aku seharusnya sudah menjadi Nyonya Zhou. Kedua bersaudara itu memang pantas melunasi utang-utangku. Meskipun tidak ada kakakku, kakak ipar juga tidak akan mau bersama wanita jahat dan kejam sepertimu. Jianxin, bukankah kamu bilang, kita bisa menjadi teman baik? Aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu sendiri yang tidak berguna. Siang, bukankah kamu sangat ingin aku menjadi kakak iparmu saat aku berpacaran dengan kakakmu? Apa kamu terlalu banyak makan jamur beracun? Sampai berhalusinasi? Aku. Jian Yue, maafkan aku sedang gelap mata. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku akan segera pergi ke luar negeri sekarang, dan tidak akan pernah kembali lagi. Kata-kata itu, sebaiknya kamu katakan saja kepada polisi. Jika hidupku hancur, kalian semua juga tidak akan tenang. Aku mengutuk kalian. Masih berani mengutuk kami. Kamu pikir kamu siapa? Apa kutukan itu ada gunanya? Bau-bau. Ada apa? Bau-bau. Jangan-jangan kamu benar-benar terkena kutukan wanita gila itu? Rasanya sangat menderita.
Tidak apa-apa. Katakan saja padaku. Berapa lama lagi waktu yang tersisa untukku? Aku sanggup menerimanya. 10 bulan. Hanya 10 bulan saja. Apakah aku bahkan tidak punya waktu 1 tahun? Apa yang kamu katakan? Kamu sedang hamil. Apa aku hamil? Benar, kami baru tahu kamu hamil setelah membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Bagaimana bisa aku hamil mendahului kakak? Kakak saja belum hamil, bagaimana bisa aku hamil duluan? Kakak belum mengajariku cara mengasuh anak. Habislah aku. Memiliki anak adalah hal yang membahagiakan. Lagi pula, kami semua akan selalu menemanimu di sisimu. Benar sekali. Aku sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Bau. Kamu tenang saja. Ke depannya, aku pasti akan melindungi kamu dan anak kita dengan baik. Apa kamu ingat apa yang ibu janjikan padamu? Kamu akan mendapatkan banyak sekali hadiah? Benarkah? Aku sudah menyiapkan rencana perawat pas kami lahirkan untukmu. Dengan menyiapkan 5 orang perawat pas kami lahirkan. Yang siaga selama 24 jam. Selain itu, semua biaya selama masa kehamilanmu akan aku tanggung. Kamu hanya perlu beristirahat dengan baik. Bau, nanti kamu akan menjadi sosok yang paling berkuasa di keluarga kita. Kalau begitu kedengarannya cukup menyenangkan. Kakak, apa menurutmu aku bisa menjadi ibu yang baik? Aku masih merasa sedikit kurang percaya diri. Kamu tidak perlu khawatir, kakakmu akan segera menemanimu. Istriku juga sedang mengandung. Benarkah? Bagus sekali. Kakakku sayang, jangan banyak bergerak dulu. Jangan memeluk istriku terlalu erat. Syukurlah kepada Tuhan, akhirnya aku akan punya cucu, bahkan setidaknya 2 sekaligus. Cepat bantu kami mengambil foto keluarga. Satu keluarga harus berkumpul dengan lengkap. Baiklah. Kemarilah, Ibu. Ayo bersiaplah. 3, 2, 1. Keju.